Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini kita ada berlima anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Ridwansyah dengan NIM 2110 116039. Yang kedua ada Hasanul Kamil dengan NIM 2110 116022. Yang ketiga ada Arif Budiman 2110 116010. Yang keempat ada M. Arman G 1810 116050. Yang terakhir ada Muhammad Arkan Syah Mohtar 2110 116026. Pertama akan dibawakan kepada Bang M. Arman, silakan. Saya suara jelas nggak? Jelas. Yang pertama ada pasar dan kesejahteraan, itu dibagi 3. Yang pertama konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga efisiensi pasar. Yang pertama konsumen. Pengertian konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, yang tadi itu dasar konsumen. Konsumen surplus itu mengukur pada berapa banyak kesejahteraan yang mereka peroleh. Kedua, cara mengukur surplus konsumen itu jumlah kemampuan membayar dikurang jumlah aktual yang mereka bayarkan. Next. Ada teori perilaku konsumen. Dan yang pertama teori kardinal. Adapun karakteristik dari teori kardinal yaitu yang pertama, penggunaan dapat dihitung secara nominal disebut unjil. Yang kedua, kepuasan konsumen berdasarkan perbandingan harga dan manfaat yang diperoleh. Ketiga, total utility merupakan penggunaan diperoleh dan dari konsumsi, dan marginal utility adalah tambahan penggunaan karena tambahan konsumsi satu. Keempat, total uang yang dikeluarkan adalah jumlah unit dikali harga satuan menerima kepuasan maksimum terjadi saat tersebut tambahan tangan. Baik, yang selanjutnya yaitu teori ordinal. Kegunaan tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan menggunakan kurva indiferensi dan budget lain. Karakteristik kurva indiferensi yaitu yang pertama, konsumen mempunyai preferensi terhadap barang yang dinyatakan dalam peta indiferensi. Yang kedua, konsumen memiliki uang. Yang ketiga, konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan. Pengertian kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen. Efek substitusi dan efek pendapatan. Jika harga suatu barang turun, akan mengakibatkan dua hal berikut, yaitu yang pertama, konsumen cenderung akan menambah pembelian barang yang harganya murah dan mengurangi barang yang harganya mahal. Itu sebab dari efek substitusi. Yang kedua yaitu pendapatan yang nyata berubah menyebabkan jumlah permintaan berubah, berakibatkan dari efek pendapatan. Baik, silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari surplus konsumen. Di sini ada grafik harga dan kuantitas. Harga menurun dan kuantitas menaik. Contoh dari surplus konsumen yang pertama itu seorang mahasiswa ingin memberi tiket konser dangdut. Yang kedua, kurva demand di samping menjelaskan pada tingkat kemampuan membeli mahasiswa untuk pembelian tiket konser. Pada tiket pertama bernilai 15 US dollar, tetapi pada harga 5 kuantitas menjadi 3. Sehingga mahasiswa mendapatkan surplus 3. Yang kedua, total surplus adalah jumlah surplus dari setiap pengeluaran. Ini merupakan grafik dari contoh surplus konsumen. Selanjutnya di sini ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Produsen juga dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen surplus. Marketing supply menggambarkan berbagai jumlah di mana produsen berkeinginan untuk menjual pada harga yang berbeda-beda. Kurva supply dapat juga dipakai untuk mengukur marginal cost dari penjual dan penawaran pada berbagai jumlah dari barang.
Di sini ada grafik dan bagan tentang biaya dan kesediaan untuk menjual. Ada seller dan cost. Sellernya itu ada 4. Dari keempat seller ini mengalami penurunan sebesar yang pertama 100 US dollar, yang kedua 200 US dollar, yang ketiga 100 US dollar. Selanjutnya akan dibawakan kepada teman saya, Ahsanul Kamil, silakan. Oke, saya lanjut. Yang ketiga ada efisiensi pasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dari masyarakat yang diukur dengan jumlah konsumen surplus dan produsen surplus. Yang kedua ada efisiensi pasar yang dicapai jika total surplus ada pada jumlah maksimum dan sumber daya alam efisien. Terakhir, boleh silakan Ahsanul Kamil untuk membacakannya. Oh iya, lanjut. Perencanaan yang baik terhadap keseimbangan pasar, yaitu surplus konsumen adalah manfaat yang diterima pembeli dari berpartisipasi di pasar, dan surplus produsen adalah manfaat yang diterima penjual. Oleh karena itu, wajar untuk menggunakan surplus total sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oke, dilanjut oleh Arkansyah Mokhtar. 2 wawasan tentang hasil pasar. Pertama, pasar bebas mengalokasikan pasokan barang kepada pembeli yang paling menghargainya yang diukur dengan kesediaan mereka untuk membayar. 2. Pasar bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksinya dengan biaya terendah. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.